Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, gimana kabarnya pada pagi hari ini? Tentunya Pak Karim berharap semoga kita dalam keadaan sehat selalu tentunya. Oke, berjumpa kembali dalam video pembelajaran PJOK, yaitu materi PJOK bab 7 aktivitas permainan di air. Bab 7, silakan dibuka halaman 27. Halaman 27 disimak baik-baik, disiapkan buku catatannya. Jika ada hal yang penting yang perlu dicatat, silahkan dicatat nantinya. Oke, baik, kita akan bahas tentang materi permainan atau aktivitas permainan di air. Tentunya yang suka berenang ini disimak baik-baik. Oke, jadi aktivitas permainan di air. Jadi untuk anak-anak kelas 2 tentunya tidak asing lagi dengan olahraga berenang. Nah, pastinya kalian sangat suka sekali bermain air atau berenang. Nah, jadi dalam pembelajaran olahraga itu untuk melakukan pemanasan sebelum melakukan olahraga berenang, tentunya untuk anak-anakku sekalian ada beberapa permainan di air, yaitu agar apa? Agar kalian yang pertama lebih berani ya, lebih berani terhadap air, karena kebanyakan siswa anak-anak kelas 1 ataupun kelas 2 itu takut dengan air. Pak, takut tenggelam atau takut nyemplung atau gimana ya. Jadi kita adakan aktivitas permainan ini untuk membantu agar kalian lebih nyaman ketika berada di kolam tentunya. Bermainnya juga harus di kolam yang dangkal, tidak boleh di kolam yang dalam. Oke. Jadi ada apa saja aktivitas permainan di air? Yang pertama ada permainan menjala ikan. Nah, seperti di gambar ini, itu juga ada gambarnya di halaman 28. Bagaimana cara melakukan permainan menjala ikan? Jadi dibentuk nanti ada dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok penjaring dan yang kedua adalah kelompok ikan. Jadi gambar 4 anak yang berdiri berpegangan tangan itu ialah sebagai jaring. Nah, sebagai jaring. Terus yang satu anak berdiri di depan itu adalah ikan, yang tentunya kalian ingat, yang tentunya biasanya kita lakukan permainannya di lapangan. Nah, menjala ikan atau menjaring ikan hampir sama seperti itu, cuman bedanya ini bermain di dalam air. Nah, jadi tugasnya si penjaring adalah untuk menangkap ikan. Setelah ditangkap langsung dilingkari ikannya biar tidak kabur. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua ada permainan kucing dan tikus. Nah, di sini ada permainan kucing dan tikus. Yang pertama adalah tim terlebih dahulu menentukan siapa yang menjadi kucing dan tikus. Terus anak yang tidak menjadi tikus dan kucing membentuk lingkaran dengan tangan saling berpegangan erat. Selanjutnya, anak yang menjadi kucing mengejar anak yang menjadi tikus sampai bisa menyentuhnya. Sedangkan anak yang menjadi tikus menghindari sebisa mungkin, bisa berlarian di luar lingkaran, bisa juga menghindari di dalam lingkaran. Nah, ini adalah caranya seperti yang ada di gambar Pak Karim. Itu adalah permainan kucing dan tikus. Jadi ada satu anak yang bertugas menjadi kucing, ada satu anak yang bertugas menjadi tikus, sedangkan yang lain membentuk lingkaran. Jadi si kucing tugasnya adalah mengejar si tikus harus berusaha berlari agar tidak termakan atau tidak tertangkap oleh si kucing. Jadi dia bisa berlari di luar lingkaran dan juga bisa bersembunyi di dalam lingkaran. Seperti itu anak-anakku ya. Oke, terus yang ketiga ada permainan bola estafet. Nah, permainan bola estafet ini juga sangat seru sekali ketika kita melakukan permainannya tentunya di dalam kolam ya. Permainan bola estafet adalah salah satu permainan yang dilaksanakan secara bergantian atau beranting. Dalam satu regu sambung terdapat 4 orang, yaitu orang pertama, orang kedua, ketiga, dan keempat. Nah, terus jadi permainan ini adalah yang pertama orang pertama di daerah start pertama dengan lintasan tikungan. Terus pemberi kedua di daerah start kedua dengan lintasan lurus. Terus yang ketiga
Pemberi ketiga di daerah start ketiga dengan lintasan tikungan, dan yang keempat dengan start keempat dengan lintasan lurus dan berakhir di garis finish. Jadi bentuk dari kolam renang itu adalah segi empat biasanya ya. Nah, segi empat atau persegi panjang itu adalah bentuk dari kolam renang biasanya. Ada yang juga berbentuknya melingkar juga ada. Nah, lebih gampangnya Pak Karim kasih contoh kolam renang yang berbentuk segi empat atau segi persegi panjang. Nah, jadi nanti akan dibagi 4 orang. Nah, orang yang pertama ada di samping sebelah kanan, orang yang kedua ada di depan ya atau di ujung kolam, orang yang ketiga ada di samping kolam sebelah kiri, dan orang yang keempat ada di kolam bagian belakang. Jadi sudah terbagi menjadi 4 ya. Yang pertama ada di sebelah kanan, yang kedua ada di ujung kolam, yang ketiga ada di samping kiri kolam, yang keempat ada di belakang kolam. Jadi nanti permainannya adalah sisi sebelah kanan, anak yang sebelah kanan membawa bola ya, membawa bola terus dikasihkan ke sisi depan atau ke anak yang kedua. Anak yang kedua melanjutkan berlari juga sampai ke anak ketiga yang ada di posisi sebelah kiri kolam. Nah, anak yang ketiga tugasnya ialah berlari memberikan bola kepada anak yang keempat yang berada di sisi belakang kolam. Nah, permainan anaknya ini di dalam air, nak, bukan di luar air ya, di dalam air tentunya. Jadi seperti itu gambaran mudahnya dalam permainan estafet bola. Insya Allah nanti ketika kita bisa berenang kembali, bisa belajar renang kembali dengan Pak Karim, nanti kita praktekkan di kolam renang, oke ya. Oke, itu adalah permainan bola estafet. Ini juga ada permainan pipa sumur. Nah, permainan pipa sumur ini juga ada di gambar halaman 31. Jadi permainan pipa sumur ini dilakukan juga bergu. Nah, dilakukan secara bergu. Jadi setiap regu itu terserah bisa atau berkelompok bisa terdiri dari 5 orang. Target yang harus dilakukan adalah memasukkan air ke dalam pipa sampai pipa terisi penuh sehingga bola pingpong keluar dari dalam pipa dengan sendirinya. Jadi di situ kan ada pipa yang berwarna merah di gambar itu kan. Pipa yang berwarna merah itu kita masukkan bola pingpong. Nah, bola pingpong yang kecil, yang ringan itu kita masukkan ke dalam pipa. Jadi tugas yang lain itu adalah mengisi pipa tersebut dengan air kolam sehingga nantinya bola pingpong tersebut bisa terangkat ke atas dan bisa keluar sendirinya. Nah, itu adalah cara permainan pipa sumur. Sangat seru sekali tentunya ya. Sangat seru sekali ketika nanti kita bisa melakukan permainan di kolam renang dengan permainan-permainan yang sangat menarik. Nah, jadi itu adalah permainan pipa sumur anak-anakku sekalian ya. Jadi diperhatikan dibagi menjadi beberapa kelompok, tiap kelompok berjumlah 5 orang. Tugasnya ialah mengisi pipa yang warna merah itu dengan air sehingga bola yang ada di dalam pipa bisa keluar dengan sendirinya. Oke. Yang terakhir ada permainan bola tangan. Nah, permainan bola tangan ini yang biasa kalian lihat ketika Pak Karim mengajar kakak-kakak kelas kalian di lapangan ialah bermain bola tangan. Nah, jadi ini juga permainan tim ya, permainan tim. Jadi akan dibagi menjadi 2 tim, nanti tim A dan tim B. Nah, tim A dan tim B ini akan bertanding. Tujuannya apa? Memasukkan bola ke dalam jaring atau ke dalam gawang lawan. Tetapi bedanya ketika permainan bola tangan di dalam air itu gawangnya kecil sehingga kita tidak usah memakai penjaga gawang ya. Jadi permainannya sama seperti sepak bola, jadi ada kerjasama tim tentunya yang harus dilakukan secara baik, melempar bola ke teman, jangan sampai terkena lawan. Setelah itu memasukkan bola ke dalam gawang lawan. Yang memasukkan bola ke dalam lawan berarti dia mendapatkan 1 poin. Seperti itu anak-anakku ya. Itu merupakan aktivitas, beberapa contoh permainan aktivitas di air ya. Pak Karim ulangi sekali lagi, ada tadi permainan
menjaring ikan, ada permainan kucing dan tikus, ada permainan bola estafet, dan juga ada permainan pipa sumur, dan yang terakhir ada permainan bola tangan. Silakan dipelajari, dibaca di LKS-nya, itu sangat lengkap sekali cara-caranya seperti apa. Nah, itu materi yang sudah kita bahas hari ini. Oke. Baik, karena Pak Karim sudah membahas secara tuntas tentang permainan, aktivitas permainan di dalam air, tentunya harapan dari Pak Karim kalian tetap semangat belajarnya, tidak boleh putus asa ataupun menyerah ya, tetap semangat belajarnya. Terus yang kedua adalah tetap menjaga kondisi tubuh kalian dengan cara berolahraga secara mandiri di rumah dengan keluarga tentunya. Oke, berolahraga setiap hari, entah itu pagi, sore, silahkan. Terus yang ketiga adalah tetap mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi tentunya ya, agar dapat meningkatkan imunitas tubuh kalian. Dan yang terakhir adalah Pak Karim berpesan, tetap jaga protokol kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Itu pesan dari Pak Karim. Selamat belajar, selamat menyimak video pembelajaran dari Pak Karim, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.